Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat sore, selamat siang bagi teman-teman atau siapapun yang mendengarkan atau melihat video saya kali ini. Yang pertama-tama di sini saya ingin perkenalkan dulu nama saya Sinfa Najia dari Prodi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Peradaban Bumiayu. Di sini saya ingin bukan hanya sedikit namun banyak ingin menjelaskan mengenai Economic and Monetary Union and the Euro atau ekonomi dan serikat moneter serta euro. Pertama-tama, di sini saya akan membagi bahasan kali ini ke dalam beberapa bagian. Yang pertama ada mengenai mengapa sih kita membutuhkan ekonomi dan moneter serikat pekerja serta euro. Yang kedua ada, bentar saya ambil mouse dulu. Yang kedua ada apa itu serikat ekonomi dan moneter dalam praktiknya. Yang ketiga ada bagaimana Uni Eropa bekerja untuk meningkatkan pertumbuhan. Terus yang keempat, pandangan atau kesimpulan. Namun, tidak hanya empat itu saja, nanti bakal ada poin-poin tambahan, namun tetap masuk ke dalam salah satu dari empat poin tersebut. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan saja. Yang pertama, euro. Euro itu merupakan tonggak penting dalam integrasi Eropa. Kenapa sih? Karena euro adalah bagian dari kehidupan sehari-hari warga UE atau Uni Eropa ya. Nah, yang kedua ada harmonisasi. Sistem moneter Eropa, pendahulu-pendahulu ini dari Persatuan Ekonomi dan Moneter diluncurkan ya pada tahun 1979 untuk menstabilkan nilai tukar, terus membatasi fluktuasi mata uang antar negara dan mengekang harga. Kemudian Persatuan Ekonomi dan Moneter ini EMU dengan mengadopsi perjanjian 1992 tentang UE atau yang lebih dikenal sebagai perjanjian Maastricht gitu. Pemerintah Uni Eropa setuju untuk meluncurkan EMU. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan pasar tunggal ya, terus mendirikan Bank Sentral Eropa atau ECB, dan memberikan mata uang tunggal yang stabil pada akhir abad. Kemudian euro disaku, uang kertas dan uang koin euro. Diperkenalkan sebagai mata uang tunggal baru pada tahun 2002 ya, menggantikan mata uang nasional seperti French Prancis. Selain itu ada Jerman dan peseta Spanyol. Di 12 negara Eropa ya. Sebelumnya euro ini menggantikan mata uang nasional seperti Prancis dan Jerman serta Spanyol ya. Kemudian di 12 negara Eropa saat ini jumlah negara UE yang berpartisipasi dalam euro telah bertambah dari 12 menjadi 18. Kemudian apa sih keuntungan dari Persatuan Ekonomi dan Moneter dan euro? Apa keuntungannya? Nah, yang pertama itu ada Persatuan Ekonomi dan Moneter mendukung euro. Hal ini berkaitan dengan kebijakan moneter ya. Kemudian stabilitas harga dan suku bunga. Kemudian kita beralih ke apa keuntungan dari Persatuan Ekonomi dan Moneter serta apa keuntungan dari euro. Yang pertama ada Persatuan Ekonomi dan Moneter ini mendukung euro. Nah, hal ini menunjukkan adanya keterkaitan dengan kebijakan moneter atau stabilitas harga dan suku bunga. Terus berkaitan dengan kebijakan ekonomi serta aspek kebijakan fiskal. Gunanya apa sih? Yaitu untuk membatasi defisit serta hutang tahunan pemerintah. Kemudian bertujuan lagi untuk menyediakan lingkungan ekonomi yang stabil dan ramah pertumbuhan untuk kawasan euro dan pasar tunggal. Oleh karena itu, salah satu tujuan utamanya adalah memastikan euro yang kuat dan stabil. Terus, keuntungan yang kedua yaitu Persatuan Ekonomi dan Moneter memastikan stabilitas harga. Nah,
Kenapa? Karena Bank Sentral Eropa, ECB, bertanggung jawab atas kebijakan moneter. Terus yang kedua ada Persatuan Ekonomi dan Moneter memastikan stabilitas harga. Nah, maksudnya Bank Sentral Eropa, ECB, ini bertanggung jawab atas kebijakan moneter, termasuk mencetak uang ini untuk kawasan euro ya, untuk kawasan-kawasan euro. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga stabilitas harga konsumen dan untuk menjaga nilai euro dengan menetapkan dan menyesuaikan suku bunga pinjaman ECB atau Bank Sentral Eropa ya. Untuk mencapai hal ini, kebijakan ini bertujuan untuk mempertahankan tingkat inflasi di bawah 2% dalam jangka menengah. Terus tingkat yang dianggap cukup rendah bagi konsumen untuk sepenuhnya memperoleh manfaat dari stabilitas harga. Terus yang ketiga ialah keuntungan yang ketiga ialah persatuan ekonomi dan moneter mendukung pertumbuhan ekonomi. Jelas ya, karena penyatuan ekonomi dan pasar di tingkat Eropa membawa manfaat dari ukuran yang lebih besar serta kerangka kerja bersama untuk meningkatkan efisiensi internal. Terus ada meningkatkan daya saing dan ketahanan baik dalam perekonomian UE secara keseluruhan maupun dalam perekonomian masing-masing negara UE. Kemudian setelah itu mendukung stabilitas ekonomi, terus ada pertumbuhan yang lebih kuat dan lebih banyak lagi lapangan kerja gitu. Terus yang keuntungan yang ke-1, 2, 3, 4, euro ini praktis untuk warga negara. Kenapa? Karena keuntungan mata uang tunggal segera terlihat oleh siapa saja yang berpergian antara negara-negara kawasan 18 euro. Misalnya, euro mengakhiri biaya dan kerumitan pertukaran mata uang di perbatasan. Ini juga membuat belanja lintas batas dan perbandingan harga, termasuk pembelian online, jauh lebih mudah dan lebih transparan, sehingga meningkatkan persaingan dan menjaga harga turun untuk 500 juta konsumen Uni Eropa. Terakhir, Bank Sentral Eropa secara konsisten memastikan stabilitas harga di kawasan euro, sehingga melindungi daya beli warga dengan lebih baik. Terus yang ke-5, euro bagus untuk bisnis. Kenapa? Euro juga memiliki keuntungan yang signifikan bagi bisnis Eropa ya. Misalnya suku bunga stabil yang dipromosikan oleh serikat ekonomi dan moneter, kemudian membantu perusahaan untuk berinvestasi lebih banyak dalam pekerjaan dan penciptaan kekayaan. Adopsi euro ini juga mengakhiri persaingan antara kebijakan moneter nasional dan menghilangkan biaya transaksi untuk pertukaran mata uang ya. Terus ada lagi yaitu mengurangi risiko dan memungkinkan lebih banyak modal dilepaskan untuk investasi yang produktif ya. Kemudian stabilitas harga juga memberikan keamanan kepada perusahaan untuk membuat rencana dan investasi jangka panjang yang dapat meningkatkan daya saing daya saing ya. Dalam hal ini tentu sangat penting dalam ekonomi global kita, di mana perusahaan Eropa bersaing dengan pemain dari semua benua ya. Kemudian yang keuntungan yang terakhir yaitu euro adalah pemain global ya. Kenapa sih euro ini dikatakan adalah pemain global? Karena euro ini melayani Eropa secara keseluruhan. Ini memberi Eropa suara yang lebih kuat dan pengaruh ekonomi yang lebih besar dalam perdagangan global. Euro ini berdiri di samping dolar Amerika Serikat atau USD sebagai mata uang pilihan untuk transaksi di tingkat global. Ini adalah mata uang kedua yang paling banyak diperdagangkan atau euro ini adalah mata uang kedua yang paling banyak diperdagangkan di pasar valuta asing. Kenapa? Karena hadir di sekitar 40% dari transaksi global harian. Faktanya, lebih dari euro 980 miliar beredar dan lebih dari 100 juta orang di luar Eropa menggunakan mata uang yang dipatok ke euro. Terus, sejak diluncurkan tahun 1999, kawasan euro terus menarik investasi asing langsung dari negara-negara di seluruh dunia. Kemudian kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu
apa itu serikat ekonomi dan moneter dalam prakteknya. Persatuan ekonomi dan moneter sebenarnya merupakan istilah ya yang umum untuk menyatukan beberapa kebijakan berbeda yang dirancang untuk mendorong pertumbuhan di UE atau Uni Eropa untuk menjaga kekuatan dan stabilitas euro. Persatuan ekonomi dan moneter mencakup kebijakan moneter atau serikat moneter ya. Terus ada kebijakan fiskal dan pembuatan ekonomi dalam kurung serikat ekonomi gitu. Atau yang biasa kita sebut serikat ekonomi gitu. Kemudian kebijakan ini dikelola oleh otoritas nasional atau Eropa gitu. Atau oleh campuran keduanya. Terus kebijakan moneter ini dikelola secara eksklusif oleh Bank Sentral Eropa yang independen. Kebijakan fiskal merupakan perpajakan dan keuangan publik adalah tanggung jawab pemerintah nasional. Namun, keputusan mengenai keuangan publik dari masing-masing negara UE dapat berdampak di seluruh Uni Eropa. Oleh karena itu, Persatuan Ekonomi dan Moneter mencakup beberapa aturan penting mengenai keuangan publik yang dirancang dan diadopsi bersama oleh semua negara Uni Eropa. Kemudian yang diberlakukan oleh Komisi Eropa untuk menjaga stabilitas ekonomi. Kemudian ada Fakta Stabilitas dan Pertumbuhan. Fakta itu seperti perjanjian-perjanjian internasional ya. Tujuannya apa? Untuk menjaga keuangan publik tetap terkendali. Agar dapat bekerja secara efektif, serikat ekonomi dan moneter bergantung pada semua negara Uni Eropa, terutama yang berada di kawasan Euro, untuk mematuhi aturan yang disepakati bersama. Secara khusus, itu termasuk menjaga agar keuangan publik mereka tetap teratur. Dengan kata lain, memastikan keseimbangan yang tepat antara pengeluaran dan pendapatan dalam anggaran nasional. Kemudian defisit pemerintah adalah jumlah pengeluaran pemerintah melebihi pendapatan pemerintah pada tahun tertentu. Fakta stabilitas dan pertumbuhan ini mengharuskan pemerintah untuk memastikan bahwa defisit tahunan mereka tidak melebihi 3% dari total produksi tahunan mereka atau produk domestik bruto atau PDB gitu ya. Nah, terus kemudian negara-negara UE ini menyerahkan rencana anggaran mereka kepada komisi. Terus, utang publik. Utang publik ini adalah jumlah total akumulasi defisit pemerintah. Nah, ketika pengeluaran pemerintah melebihi pendapatan pemerintah atau yang menyebabkan defisit tahunan, pemerintah yang bersangkutan harus meminjam uang atau menaikkan pajak untuk mengisi kesenjangan tersebut. Oleh karena itu, hutang publik suatu negara adalah jumlah total uang yang menjadi hutang pemerintah selama beberapa tahun. Fakta stabilitas dan pertumbuhan masyarakat pemerintah untuk memastikan bahwa utangnya tidak melebihi 60% dari PDB mereka, atau terus dikurangi dengan kecepatan yang memuaskan terhadap proporsi tersebut ya. Kemudian adanya defisit tahunan dan utang keseluruhan yang dapat mewajibkan pemerintah untuk menghasilkan pendapatan tambahan bukanlah masalah tersendiri. Hal tersebut bisa menjadi sarana investasi dalam pertumbuhan ekonomi di masa depan. Tujuan fakta stabilitas dan pertumbuhan ini merupakan atau adalah untuk mencegah peminjaman yang berlebihan dan hutang publik yang tidak berkelanjutan. Dalam hal ini adalah yang membebani pembangunan ekonomi. Gitu. Nah, terus apa sih yang terjadi jika fakta tersebut dilanggar? Jika Komisi Eropa menemukan bahwa negara UE telah melanggar aturan fakta pertumbuhan dan stabilitas umum tentang defisit atau hutang, Komisi Eropa dapat memulai prosedur untuk memperbaiki situasi. Nah, jika pelanggaran tersebut tidak bersifat sementara atau luar biasa, Komisi merekomendasikan agar Menteri Keuangan Uni Eropa meluncurkan proses hukum terhadap negara tersebut dengan menggunakan prosedur gitu. Kecuali mayoritas Menteri Keuangan UE menolak rekomendasi tersebut. Kemudian negara yang bersangkutan harus menyerahkan rencana terperinci untuk membawa defisit atau tingkat utangnya dalam batas yang ditentukan oleh fakta sesuai tenggat waktu yang diberikan. Kemudian kita lanjut ke pembahasan selanjutnya ya.
mengenai bagaimana Uni Eropa bekerja untuk meningkatkan pertumbuhan. Yang pertama, Eropa ini lebih kuat ya setelah mengalami krisis. Pasalnya, bukan. Ada pelajarannya mengenai eh, pertumbuhan UE ini adalah sejauh mana Uni Eropa dan terutama negara-negara kawasan Euro ini saling mengandalkan untuk berkembang ya, atau saling bekerjasama gitu untuk berkembang. Jika satu berhasil, yang lain diuntungkan. Kemudian jika salah satu goyah, yang lain juga menderita gitu. Terus dalam hal lebih kuat setelah mengalami krisis ini bertindak sesuai dengan konsep menawarkan solidaritas ya, dengan imbalan ya solidaritas tersebut kayak solid gitu loh, lu kawan gue gitu. Terus negara-negara kawasan Euro ini membantu negara-negara ya seperti Irlandia, Yunani, Siprus, dan Portugal dengan bantuan keuangan bersyarat, terutama untuk membantu mereka menghindari akumulasi hutang yang berlebihan. Sementara itu, Spanyol diberikan bantuan keuangan bersyarat untuk memperbaiki sektor perbankannya. Terus cara yang kedua atau bagaimana Uni Eropa bekerja untuk meningkatkan pertumbuhan, yang kedua ialah mengatasi dan memperbaiki kesalahan ekonomi utama. Nah, krisis yang terjadi di UE ini mengungkap ke dalam ketidakseimbangan ekonomi antar negara-negara UE tertentu ya. Misalnya dalam hal daya saing dan produktivitas. Ketidakseimbangan ini menjadi masalah terutama jika menyangkut negara-negara kawasan Euro ya, karena bekerja sama di bawah sistem bersama. Berarti misalnya seperti negara-negara tersebut tidak dapat untuk sementara waktu mengkompensasi hilangnya daya saing dengan menyesuaikan nilai tukar untuk mendevaluasi mata uang mereka ya. Oleh karena itu, UE telah memperkuat pemantauannya terhadap ekonomi anggotanya dengan fokus khusus pada negara-negara kawasan Euro, six pack gitu loh. Kemudian tahun 2011 juga memperkenalkan prosedur ketidakseimbangan makroekonomi. Kemudian untuk membangun kerangka kerja yang kuat untuk mengatur sektor keuangan, pada tahun 2009 Dewan Eropa merekomendasikan pembentukan buku aturan tunggal ya untuk semua lembaga perbankan di pasar tunggal UE. Kemudian sejak 2010, Komisi telah mengusulkan hampir 30 tindakan tambahan untuk memastikan bahwa semua pelaku keuangan, pelaku produk, dan pasar di negara-negara UE ini dikawasi dengan baik. Namun, untuk memutus lingkaran setan ya antara bank dan utang negara, para pemimpin Uni Eropa menyadari bahwa sektor keuangan yang lebih kuat saja tak cukup, terutama di negara-negara kawasan Euro, di mana pendekatan yang lebih integrasi diperlukan. Oleh karena itu, mereka berkomitmen untuk menjadi serikat perbankan. Terus, pada Juni 2012, Komisi sejak itu telah membuat proposal untuk mendirikannya secara progresif. Bank Sentral Eropa misalnya akan menjadi kepala pengawas bank-bank kawasan Euro mulai Januari 2015 yang lalu. Kemudian langkah-langkah lain menyediakan instrumen UE untuk merestrukturisasi bank-bank yang gagal, termasuk dana penyelamatan untuk bank-bank kawasan Euro yang dibiayai oleh pungutan pada bank-bank di tingkat nasional. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa sektor keuangan membayar atas kegagalannya sendiri daripada meminta pembayar pajak Eropa untuk membayar tagihannya. Kemudian yang terakhir ada pandangan atau kesimpulannya. Rangkaian krisis yang terjadi sejak 2008 di Eropa dan di seluruh dunia telah menjadi salah satu yang paling terpukul sejak depresi hebat tahun 1930-an. Nah, ujian utama bagi solidaritas dan integritas Eropa. Dengan bekerja sama dalam kerjasama yang erat, negara-negara UE ini telah mengatasi krisis dan meletakkan dasar bagi pemulihan ekonomi. Mereka telah merombak persatuan ekonomi dan moneter untuk memastikan stabilitas keuangan dan pertumbuhan di UE
dengan memperkuat kerjasama ekonomi dan pemantauan di tingkat Eropa. Kemudian Bank Sentral Eropa memainkan peran kunci melalui kebijakan suku bunganya dan dengan demikian meyakinkan pasar. Kemudian Uni Eropa telah memperkuat kapasitas manajemen krisisnya di beberapa bidang untuk memastikan bahwa negara-negara kawasan Euro khususnya menghindari akumulasi utang yang tidak berkelanjutan. Terus ada menangani ketidakseimbangan ekonomi dan tidak menempatkan pembayar pajak dalam kesulitan untuk menyelamatkan bank-bank yang gagal di masa depan. Sementara kemajuan besar telah dicapai, tapi penyatuan ekonomi dan moneter belum selesai. Kenapa? Karena pada tahun 2012, Komisi menerbitkan cetak biru untuk Serikat Ekonomi dan Moneter yang dalam dan asli sebagai kontribusi untuk diskusi yang sedang berlangsung tentang masa depannya. Cetak biru tersebut menetapkan cara-cara di mana persatuan ekonomi dan moneter dapat lebih diperkuat selama tahun-tahun mendatang dan mengusulkan kalender untuk reformasi supaya biar terstruktur. Terus, hal tersebut juga menunjukkan bahwa negara-negara kawasan Euro berintegrasi lebih cepat dan lebih dalam daripada UE pada umumnya. Sementara tetap membiarkannya terbuka bagi negara-negara lain untuk berpartisipasi di masa depan jika mereka menginginkannya. Saya rasa cukup sekian sih penjelasan mengenai Economic and Monetary Union and the Euro. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.